Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang berada di rumah. Puji Tuhan, kalau pagi hari ini kita masih boleh diberi kesempatan untuk beribadah kembali bersama-sama. Mazmur 92 berkata bahwa adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu ya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Sungguh betapa dahsyatnya Allah kita. Dan saat ini, dengan segala kerendahan hati, marilah kita hampiri hadirat-Nya, bersiap untuk memuji dan menyembah nama-Nya. Sidang jemaat dipersilakan untuk mengambil waktu teduh sejenak. Kita angkat sebuah lagu, Saat Pagi Hari. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan, di dalam pimpinanmu Tuhan. Pagi hari ini Bapa, kami datang menghampiri hadirat-Mu Tuhan, dengan segala ketidaklayakan kami Bapa, dengan kerendahan hati kami datang Tuhan ke hadirat-Mu. Kiranya Engkau yang beracara sepanjang ibadah ini Bapa, Kau yang menguduskan, melayakan kami Tuhan untuk beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Ya Allah,
Terima kasih untuk segala sesuatu yang telah Engkau jadikan dalam hidup kami Tuhan. Baik itu yang menyenangkan hati kami maupun yang tidak. Tapi biarlah Tuhan kami boleh terus mengucap syukur Tuhan. Untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Biarlah nama-Mu selalu dipermuliakan Bapa. Dan biarlah mulut kami boleh terus memuji-muji nama-Mu ya Allah. Sebab nama-Mu besar dan layak dipuji. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Nyanyian pujian bagi-Mu, kami angkat ini. Nyanyian pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan, sebab nama-Mu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyian pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Amin, terpujilah nama Tuhan kita. Sidang jemaat, pada pagi hari ini kita masih beribadah bersama-sama di rumah. Apa kabar? Saya berharap semuanya baik-baik saja. Dan walau masa PSBB ini masih terus diperpanjang, situasi kondisi yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, masih belum jelas kapan ini akan berakhir. Namun, biarlah kiranya kita boleh terus menjaga kerukunan, sebab kerukunan mendatangkan berkat. Seperti yang dikatakan oleh lagu ini. Seperti minyak di kepala Harun yang kejangku dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah untuk selama-lamanya. Ya, kerukunan mendatangkan berkat. Marilah kita menjaga kerukunan. Walaupun berada di rumah, biarlah kita tetap menyatukan hati dan memuji nama Tuhan. Sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua
seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah untuk selama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah untuk selama-lamanya, serta memberikan anugerah untuk selama-lamanya, serta memberikan anugerah untuk selama-lamanya. Amin, puji Tuhan. Walaupun di depan kita masih belum tahu kapan corona ini berakhir, kapan situasi dan kondisi ini boleh berjalan normal seperti sedia kala. Tapi biarlah kita boleh terus mengimani. Roma 8 ayat 28 berkata, bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan yang terpanggil seturut rencananya. Saat ini, silakan Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah mengambil saat berdoa. Silakan ucapkan segala keluh kesah yang berada dalam hati saudara. Percayalah Dia adalah Allah yang Maha mendengar. Dan di saat kita meminta, Dia akan memberikannya kepada kita. Silakan berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini kami membawa segala keluh kesah kami di hadapan-Mu Bapa. Walaupun apa yang berada di depan mata kami tidak kami mengerti Tuhan. Kami tidak tahu kapan segala sesuatunya boleh berjalan normal kembali. Tolong beri kami kekuatan ya Allah. Kiranya Engkau yang menjamah kami Tuhan, memulihkan keadaan kami Bapa. Sebab Engkau Allah yang Maha tahu, jauh lebih mengetahui kapasitas, kebutuhan dan kerinduan kami Bapa. Pribadi lepas pribadi Tuhan, Engkau mendengarkan segala keluh kesah kami Tuhan. Dan walaupun Tuhan segala sesuatunya ini tidak mengenakan bagi kami, biarlah kami boleh terus memegang teguh janji-Mu Bapa. Dan biarlah kami boleh terus percaya bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Karena segala sesuatu di bawah kolong langit ini ada masanya. Biarlah melalui lagu ini kami boleh sama-sama mengimani Tuhan, bahwa Engkau masih bekerja ya Allah. Dan waktu-Mu pasti yang terbaik. Kalaupun Engkau mengizinkan segala sesuatu terjadi, itu hanya untuk kebaikan kami Tuhan, bukan rancangan kecelakaan. Sama-sama kita angkat pujian ini. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang
waktu Tuhan pasti yang terbaik. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, Shalom. Terima kasih untuk Jemaat Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim yang sudah setia di dalam mengikuti ibadah secara online. Kami juga menyambut saudara-saudara kami di Australia, Bapak Jimmy Santoso, Ibu Hana Setiadi, yang dengan setia mengikuti ibadah dari Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim. Salam hangat dari Gembala Sidang Pendeta Tony Senduk dan Jemaat Bait Lahim untuk Bapak dan Ibu. Puji Tuhan jika saudara dan saya pada saat ini dalam keadaan baik dan sehat. Namun jika ada di antara Bapak Ibu Saudara dalam keadaan kurang sehat, kiranya harapan melalui doa yang Bapak Ibu Saudara sampaikan kepada Tuhan, boleh Tuhan sambut. Tuhan akan mengulurkan tangannya yang penuh keajaiban, boleh menyembuhkan dan memberi kesehatan kepada Bapak dan Ibu semua. Saudara, 3 bulan sudah kita beribadah di rumah, mendengarkan firman Tuhan, mengikuti sekolah minggu, kebaktian 1 dan 2 secara online. Harapan saya Bapak dan Ibu serta saudara tetap semangat dan juga iman saudara, keyakinan saudara tidak tergoyahkan walaupun saudara beribadah di rumah dan sudah lama tidak bertemu dengan sahabat-sahabat seiman saudara. Harap saudara tetap terus saling mendoakan, saling menyapa melalui WhatsApp ataupun SMS ataupun telepon, dan boleh saling mendoakan sehingga masih ada satu ikatan antara saudara seiman dengan yang lainnya. Saudara, kita akan terus mendoakan saat-saat di mana negara kita masih dilanda pandemi COVID-19. Bulan Juni 2020 ini Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim memiliki tema berjudul Muliakan Tuhan dengan Lidahmu. Saat ini kita akan bersama-sama belajar dari Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai 12. Secara khusus ayat 5 dan 6 dan juga 9 dan 10. Sebelum kita belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan yang sungguh amat baik terhadap kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan sampai saat ini. Tuhan menyertai kami. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Namun apabila jemaat Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim kedapatan kurang sehat ataupun sakit, Tuhan akan menyembuhkan, menolong mereka. Tuhan boleh mendengar semua seru doa yang disampaikan oleh mereka kepadamu ya Tuhan. Menyerahkan ibadah pada pagi ini ke tangan-Mu. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kami ketika kami belajar bersama-sama. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita akan membuka Alkitab kita masing-masing. Saudara membuka di rumah dari Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 12. Saya akan membacakan ayat-ayat ini. Dosa karena lidah. Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai 12. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda
sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil, menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Ayat 7, semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak berkuasa dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Saudara, pernahkah saudara menumpang sebuah kapal yang besar, ataupun pesawat terbang, atau kendaraan roda yang lebih dari 4, misalnya truk yang rodanya lebih dari 10, bahkan ada kendaraan khusus yang rodanya lebih dari 20 buah roda. Kalau saudara perhatikan, kemudi dari kendaraan-kendaraan tersebut pada umumnya kemudi sangat kecil dibandingkan dengan tubuh kendaraan tersebut. Namun, kemudi yang kecil itu memiliki kemampuan luar biasa, dapat mengendalikan dan mengarahkan arahnya sesuai kehendak sang pilot, nahkoda, atau supir. Saya membawa sebuah kemudi kendaraan roda 4. Ini adalah setir mobil, tetapi hanya separuh. Tetapi seorang jemaat, yaitu Bapak Jau, dapat menguasai kendaraannya dengan kemudi ini. Dia bisa menyesuaikan dan juga menghendaki arah mobil tersebut dengan kemudi yang sangat kecil, bahkan hanya sepotong. Luar biasa. Sesuai dengan firman Tuhan dalam Yakobus pasal 3 ayat 4 dan 5, bagian ini akan saya bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, kapal besar. Yang kedua, angin keras. Yang ketiga, dikendalikan. Yang keempat, kemudi kecil. Dan yang kelima, kehendak jurumudi. Yang pertama adalah kapal besar. Saya umpamakan kita, saudara dan saya, adalah orang-orang yang memiliki hal yang besar, baik itu keinginan, kehormatan, dan juga mungkin disegani oleh orang banyak. Kemudian besar karena memiliki kekayaan yang banyak. Kemudian memiliki kepandaian yang luar biasa. Bahkan mempunyai posisi ataupun jabatan yang tinggi. Sehingga orang melihat kita besar di hadapan mereka. Juga memiliki kegagahan, memiliki kegantengan, ataupun memiliki kecantikan. Saudara, dapatkah kita hidup dengan baik dan bahagia dengan hal tadi yang semuanya besar, baik kekayaan, kegantengan, kepandaian, posisi jabatan dan pangkat yang tinggi,
yang besar dilihat oleh orang banyak, apakah kita dapat hidup baik dan bahagia? Bisa. Betul. Namun apakah itu semuanya bisa menjamin hidup kita bahagia, menjamin hidup kita penuh dengan sukacita? Ya, betul. Belum tentu. Belum tentu. Saudara, kalau kita lihat di dalam Yeremia pasal 5 ayat 27, dikatakan seperti sangkar menjadi penuh dengan burung-burung, demikianlah rumah mereka menjadi penuh dengan tipu. Itulah sebabnya mereka menjadi orang besar dan kaya, orang gemuk dan gendut. Dikategorikan dengan penuh dengan tipu. Orang yang dipandang besar. Orang yang dipandang besar memiliki kekayaan yang banyak. Kalau kita lihat di dalam Lukas pasal 6 ayat 24. Karena kekayaanmu, kamu telah memperoleh penghiburanmu. Penghiburan dunia dan melupakan Tuhannya. Saudara, ketika kita memiliki kekayaan yang sangat besar, kita dapat mengatur semuanya. Kita bisa mengatur segalanya menjadi kesukaan bagi kita semua. Kita bisa berfoya-foya, kita bisa makan enak, kita bisa bersenang-senang dengan teman-teman. Dan juga kita boleh melakukan hal-hal yang tidak senonoh sekalipun. Itu semua tertuju kepada diri kita sendiri. Tertuju pada diri kita sendiri dengan kesenangan. Dan melupakan Tuhan kita. Semuanya menghibur secara duniawi untuk diri kita sendiri. Kemudian kepandaian yang luar biasa. Di dalam Markus pasal 7 ayat 9. Orang pandai duniawi akan mengenyampingkan perintah Allah, agar dengan begitu dapat memelihara adat istiadat sendiri. Saudara, ketika kita memiliki kepandaian yang luar biasa, segala akal yang ada di dalam pikiran kita menguasai pikiran kita. Segala logika yang ada di dalam pikiran kita menguasai kita. Termasuk mengatur adat istiadat yang ada, yang pernah dimiliki oleh banyak orang. Karena kepandaian yang luar biasa, semuanya diatur. Bisa direkayasa sesuai dengan kehendak kita melalui kepandaian dan akal kita. Kemudian yang merasa gagah, Yesaya pasal 13 ayat 11c dan d berkata, kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan, dan kecongkakan orang-orang gagah akan kupatahkan. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada orang-orang yang merasa sombong karena kegagahannya. Dia congkak karena kegagahannya. Tuhan berkata, akan kuhentikan, dan juga kecongkakan orang-orang gagah akan kupatahkan. Kemudian cantik ataupun kecantikan atau molek, cakep. Amsal pasal 31 ayat 30a berkata, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Saudara, jadi terbukti menurut firman Tuhan bahwa kekayaan, kepandaian, jabatan tinggi, kegagahan, kecantikan tidak menjamin akan bahagia, karena di hadapan Tuhan kita tidak ada artinya, bahkan sia-sia. Jika hal seperti yang tadi kita bahas menjadi sasaran hidup kita, sangat disayangkan. Semua bersifat semu, semua bersifat sementara. Di hadapan Tuhan semua sia-sia. Tadi yang pertama adalah kapal besar. Kemudian yang kedua, angin keras. Angin yang keras saya umpamakan sebagai cobaan iblis. Cobaan iblis yang mengganggu kita untuk melarikan diri dari Tuhan. Kembali ke kehidupan yang lama. Kembali kepada keyakinan yang lama. Iblis menggoda dengan berbagai cara. Bisa juga dengan iming-iming dari iblis, si penggoda membuat iman kita ataupun keyakinan kita goyah. Kita tidak setia lagi beribadah. Tidak setia lagi bersekutu. Tidak mau lagi
bersama-sama beribadah di dalam satu ruangan. Dan juga tidak mau lagi menyembah kepada Tuhan. Ada sinetron yang berjudul Preman Pensiun. Ketika saudara tidak mau bersekutu, lupa kepada Tuhan, tidak mau berdoa, tidak mau kebaktian, akhirnya sama dengan judul sinetron tadi, orang Kristen pensiun. Angin keras kadangkala mengganggu rumah tangga kita. Angin keras kadangkala mengganggu sekolah kita. Angin keras kadangkala mengganggu usaha kita, mengganggu bisnis kita, menggoncang kepribadian kita, menggoncang keuangan kita. Bagaimana menggoncang bisnis? Bisa saja ada kecurangan-kecurangan. Bagaimana menggoncang sekolah? Orang itu mungkin diajak, dibisiki untuk tidak sekolah. Tidak mau pergi ke sekolah. Bisa seperti itu. Dan kadangkala ada orang yang diiming-imingi sesuatu yang indah sebagai pengganti ibadah kepada Tuhan. Saudara, seringkali kita terganggu dengan perasaan-perasaan yang datang dari luar. Tetapi kadangkala ada perasaan-perasaan juga yang mengganggu kita ketika kita menyakiti hati seseorang dengan lidah kita. Ada pepatah, memang lidah tidak bertulang. Saudara, seringkali kita menyakiti saudara-saudara kita dengan perkataan kita. Dengan tidak sengaja, ada perkataan-perkataan yang menyinggung perasaan orang lain. Bahkan kita menjadi batu sandungan dan orang itu tidak mau pergi ke gereja lagi. Artinya, orang itu ataupun kita sendiri yang tersinggung dengan perkataan-perkataan orang lain. Kemudian akhirnya berkata, saya tidak mau ke gereja lagi. Dan akhirnya sebutan orang Kristen pensiun bisa terjadi. Saudara, yang pertama tadi adalah kapal besar. Yang kedua, angin keras. Dan yang ketiga, dikendalikan. Self-control atau pengendalian diri. Kapal besar dan juga angin keras itu dapat diatasi dengan pengendalian diri kita. Yaitu kita dapat mengendalikan hal-hal yang seperti kapal besar, kepandaian-kepandaian, kekayaan, dan juga kegagahan kita. Kemudian angin keras bisa dikendalikan oleh kita. Kita tidak usah bergaul dengan orang-orang yang kemungkinan besar membisikkan angin yang tidak baik. Ada perkara-perkara yang tidak baik. Kita bisa mengendalikan. Tetapi saudara, pengendalian diri termasuk sesuatu yang sangat sulit kita lakukan. Sulit kita lakukan. Saudara dan saya akan bisa mengendalikan diri, mengekang diri dengan usaha yang keras. Usaha yang serius, usaha yang tidak main-main. Walaupun memerlukan proses yang lama, memerlukan waktu yang lama. Saudara ingat, kalau kita bersama dengan Kristus, saudara akan berhasil dengan lebih baik. Bersama dengan Kristus kita akan berhasil dengan lebih baik. Kemudi yang kecil dapat mengendalikan kendaraan yang besar. Di dalam tubuh kita terdapat organ kecil, yaitu lidah. Namun, pada saat lidah kita tidak dapat dikendalikan dengan baik, efek positifnya akan membangun kehidupan kita menjadi lebih baik. Kalau kita punya lidah tidak dikendalikan dengan baik, efeknya tidak baik. Tetapi kalau kita mengendalikan lidah dengan baik, akibatnya pun akan baik, positif. Lidah yang kecil, jika tidak dapat dikekang, tidak dapat ditahan, tidak dikendalikan dengan baik, berakibat sangat buruk. Di dalam Yakobus pasal 3 ayat 5b, lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Saudara, ayat ke-6, lidah disamakan dengan api. Saya bacakan untuk saudara. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka.
Saudara perhatikan kata lidah ini. Kata lidah hanya terdiri dari 5 huruf. L, I, D, A, dan H. Namun pembahasannya di dalam firman Tuhan ayat 6 tadi sangat luas. Kata-katanya menjadi banyak. Hurufnya pun berpuluh kali lipat banyaknya. Kalau saudara membaca, mengulang ayat ke-6. Kalau lidah dengan lidah 5 huruf. Tetapi ayat ke-6 akan ada kurang lebih 170 huruf. Arti lidah menurut firman Tuhan. Ini menandakan betapa bahayanya lidah kita jika kita tidak dapat dijaga. Apabila lidah kita tidak dapat dikendalikan, apabila lidah kita tidak dapat ditahan ataupun dikekang, berbahaya sekali. Akibatnya sangat fatal, bahkan ada kuasa lidah yang sangat luar biasa. Ayat ke-8, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Buas dan racun yang mematikan. Jika lidah tidak dapat dikuasai, akan ada fitnah, akan ada amarah, akan ada kebencian, akan ada pencemaran, akan ada tipuan, pujian palsu, sumpah serapah, kutukan, bahkan merendahkan diri orang lain. Tidak ada kata-kata yang sopan, tidak ada kata-kata hormat. Perkataannya kotor, perkataannya kasar, dan lain sebagainya, sebagai racun yang mematikan. Saudara, apabila kita pernah bersalah mengelola lidah kita, segeralah kita menyelesaikannya, baik dengan perkataan maaf ataupun perilaku menyesal, dan ada terlihat perubahan karakter hidup kita. Sehingga orang lain bisa melihat, oh, Bapak sudah berubah. Oh, saudara sudah berubah. Ketika saudara ada penyesalan karena saudara menyakiti hati seseorang dengan lidah saudara. Jika kita dimaafkan, selesai. Puji Tuhan. Namun, jika tidak dimaafkan, kemudian berkembang biak, akan menjadi api yang membakar hutan besar. Ini sangat berbahaya. Akan merambat kemana-mana, kepada keluarga kita, kepada teman, kepada kerabat. Sangat mengganggu saudara. Puji kepada Tuhan, jika kesalahan lidah kita dapat diselesaikan dengan waktu yang tidak lama, akhirnya kita mendapatkan kata maaf ataupun pengampunan. Bagaimana jika sampai tidak dimaafkan, kemudian orang itu meninggal? Tentu akan ada penyesalan. Saudara, tadi saya katakan pengendalian diri itu sulit, tetapi bersama Kristus, saudara dapat mengatasinya dengan baik dan berhasil. Pengendalian diri harus memiliki amunisi ataupun perbekalan istimewa. Perbekalan yang luar biasa. Apa amunisinya? Apa perlengkapannya? Apa yang luar biasa? Amunisinya adalah bisa menahan rasa malu. Kita harus rendah hati. Kita harus punya nurani yang baik. Punya hati murni. Punya ketulusan. Punya kemurahan hati. Punya itikat baik. Cara pandang kepada orang lain yang positif. Saudara, dari mana amunisi itu? Memang betul pertanyaannya, dari mana amunisi seperti itu? Saudara, hanya ada satu sumbernya, yaitu dari Tuhan Yesus. Saudara akan belajar, saudara akan diajar, ada penyerahan diri kita secara pribadi. Penyerahan diri kita secara pribadi kepada Yesus. Ada pengajaran supaya kita dilunakan. Ada firman Tuhan yang mengajar kita. Kita akan merasakan bagaimana rasanya lunak hati. Menjauhkan kekerasan hati, menasehati dengan perkataan baik. Ada firman Tuhan yang akan masuk dalam pikiran kita.
Ada nasihat-nasihat yang baik dari firman Tuhan, dari teman, masuk ke dalam pikiran kita. Karena kita bersama Kristus, hati kita dilunakan. Berserah diri kepada Yesus agar kita mudah dibentuk sesuai kehendak Tuhan. Lunak hati agar firman Tuhan dapat diterima dengan sempurna. Nasihat pendeta, nasihat saudara-saudara seiman akan mudah dimengerti. Pikirannya terbuka dan semuanya masuk akal. Saudara, tadi kapal besar, kemudian angin keras, ketiga dikendalikan, dan keempat adalah kemudi kecil. Digambarkan kemudi kecil ini sebagai anggota lidah yang ada pada tubuh kita. Rasul Paulus di dalam Yakobus pasal 3 ayat 1-12 mengingatkan kepada kita untuk berhati-hati dengan lidah kita. Sebagai orang percaya yang sudah dibaharui di dalam Tuhan Yesus, hendaklah kita menjaga lidah kita supaya jangan menimbulkan bencana. Di dalam ayat 9 dikatakan bahwa dengan lidah kita dapat memuji Tuhan, tetapi dengan lidah kita juga dapat mengutuk orang lain. Walaupun lidah adalah anggota tubuh yang kecil, namun memiliki pengaruh besar bagi kehidupan kita, yaitu kita menjadi berkat atau menjadi kutuk bagi orang lain. Dengan lidah kita dapat membangun keluarga yang harmonis. Dengan lidah kita dapat mempersatukan jemaat. Dan dengan lidah kita bisa memberikan motivasi kepada jemaat sehingga gereja bertumbuh. Dengan lidah kita bisa menjadi magnet bagi masyarakat di sekitar kita. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Lidah kecil namun memberikan dampak luar biasa. Dampak yang sangat besar di dalam kehidupan ini. Di dalam berbagai bagian firman Tuhan, orang-orang percaya diingatkan untuk memperhatikan apa yang keluar dari mulut ini, yaitu ucapan. Bahkan Yesus mengingatkan bahwa yang keluar dari mulutlah yang haram ataupun najis. Untuk itu perhatikanlah setiap ucapan yang keluar dari mulut kita. Dampak positif dan perkara ajaib terjadi bila kita memakai lidah dengan bijaksana. Tetapi kerusakan dan kehancuran bagi diri sendiri dan orang lain jika kita mengumbar lidah. Saudara, ingat, orang akan menghargai kita jika kita memakai lidah kita dengan baik. Semakin memperhatikan ucapan mulut kita, semakin kita akan bisa mengendalikannya. Dengan lidah, kita dapat mengatakan atau menyampaikan sedikit firman Tuhan, sedikit nasihat, sedikit kata-kata kepada teman-teman seiman atau teman-teman bukan seiman sekalipun. Dengan sedikit dari lidah kecil ini akan membuat pengaruh dan perubahan-perubahan besar. Firman Tuhan akan membuat segala sesuatu berubah positif. Firman Tuhan memiliki kekuatan yang luar biasa, memiliki kekuatan yang hebat. Pada saat kemudi kecil ini digerakkan, akan ada perubahan arah kapal. Demikian juga dengan sedikit firman Tuhan saja akan berpengaruh jelas dan pasti bagi seseorang yang sedang galau, yang sedang cemas, yang sedang penuh emosi dan putus asa. Di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7b dikatakan, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jika dipersingkat, tenanglah dan berdoa. Dengan lidah kecil ini dapat membuat seseorang lebih tenang saat kegelisahan atau ada masalah yang melandanya. Saudara, yang kelima adalah kehendak jurumudi. Yang pertama kapal besar, yang kedua angin keras, yang ketiga dikendalikan, yang keempat kemudi kecil, dan yang kelima kehendak jurumudi. Jurumudi disebut pilot, sopir, sais bagi delman, kapten atau nahkoda. Merekalah jurumudi kendaraan-kendaraan tersebut yang mengendalikan sesuai keinginannya. Dalam hal kehidupan manusia, saudara dan saya, siapa jurumudi kita? Ya, betul. Jurumudi agung hidup kita adalah Yesus Kristus, Tuhan kita. Tuhan Yesus akan mengendalikan kemudi kehidupan kita sesuai kehendak Tuhan Yesus.
Ada banyak orang, termasuk saya, menghendaki Tuhan menuruti kehendak kita masing-masing. Menuruti kemauan kita. Ingat, Allah memiliki otoritas sendiri. Allah punya hak prerogatif. Allah punya hak khusus. Allah punya hak istimewa untuk mengatur dan mengendalikan hidup kita, mengendalikan lidah kita. Allah kita Yesus Kristus tidak akan membuat kita celaka, tidak akan membuat kita susah, tidak akan membuat kita mendapatkan kesulitan atau menjerumuskan ataupun menjebak kita kepada hal-hal yang tidak baik. Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini, yaitu Tuhan, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, saudara dan saya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Maukah saudara dan saya memiliki lidah hanya untuk memuji Tuhan, Bapa kita, hanya untuk memuliakan nama Tuhan, dan membuat bahagia teman-teman seiman kita, membuat senang teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, dan membuat banyak hal yang dapat memuliakan nama Tuhan. Hanya untuk membuat Tuhan Yesus senang dan menyiapkan ataupun menyambut mahkota kehidupan yang Tuhan Yesus sediakan untuk kita. Jika saudara dan saya mau, marilah kita serahkan diri kita kepada Tuhan Yesus. Apapun kendala kita, baik itu angin keras maupun kesulitan karena sulit untuk mengendalikan lidah atau sulit mengendalikan hidup kita. Percayakan kepada jurumudi agung kita Yesus Kristus agar kita mendapatkan kehidupan yang aman dan baik dalam perlindungan dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah mengarahkan bagaimana kami untuk dapat mengendalikan lidah dari anggota tubuh kami ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sampai saat ini. Dan kami menyerahkan kehidupan jemaat Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim ataupun pemirsa yang melihat tayangan ini. Tuhan berkati di dalam kehidupan hari lepas hari. Tuhan terima kasih untuk kesehatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terpujilah namamu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru.
Puji Tuhan karena pada pagi hari ini kita sudah menyelesaikan ibadah kita. Terima kasih untuk kesediaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarlah kiranya kesetiaan kita tidak pernah pudar, sebab Dia pun adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.